suka-suka kita berdebat dan berdebat. Apalagi saudaraku menghimpit dan menfitnah orang lain. Saya katakan saudaraku, saudara yang mengatakan saya itu sesat, saudara belum mengenal saya sesungguhnya. Belum mengenal doktrin gereja kami. Kalau kau bicara tentang Tritunggal, gereja Peter Roh Kudus percaya Tritunggal. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga percaya tertulis itu. Jangan katakan sesat. Ketika kau tanyakan apa Tritunggal, saya tidak mau menjawab. Kenapa? Apa hak saya menjawab Anda? Siapa Anda? Lalu saya harus menjawab itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah harus saya menjawab, harus memberikan satu klarifikasi? Untuk apa? Kalau saudara ketua sinode, ketua Anda gembala, boleh undang saya. Tetapi pastikan Anda mampu 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Inggris. Dan pastikan juga bukan hanya sekedar mampu membaca. Tetapi pastikan Anda mampu juga mengerti tata bahasa. Bahasa Ibrani, tata bahasa, bahasa Yunani. Jangan hanya mampu bisa membaca, lalu mengutip pandangan orang lain. Lihat konteks. Setiap ayat ada konteks. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Tatkala aku katakan bahwa di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, bahwa sesungguhnya Wayomer Adonai Elohim di sana, saudaraku, Tuhan Allah berfirman. Lalu saya katakan saudaraku, di dalam ayat itu tidak ada kata kami. Lalu kau katakan sesat. Tidak percaya. Coba cek saudara. Kalau saudara berbicara tentang Tritunggal, jangan ambil ayat itu. Banyak ayat-ayat berbicara tentang Tritunggal. Tapi jangan gunakan. Kalau memang ia buktikan ayat situ. Itu maksudnya saudara. Maka maksud saya lihat konteks. Baik, shalom saudara-saudara sekalian. Pada hari Minggu pukul 21:11 saya itu mendapat WA dari seorang teman saya. Dia mengirimkannya kepada kepada kami di dalam satu grup. Dan di sana saya melihat ada seseorang yang menyuruh saya untuk menghapus postingan saya di Facebook yang mencatut namanya dia. Nah, setelah saya lihat namanya, ternyata dia adalah Dr. Bernike Sihombing. Jadi Pak Bernike memberikan sebuah komentar di dalam wall saya di Facebook, lalu kemudian menyuruh saya menghapus postingan saya mengkritisi ajarannya, yang menurut penilaian saya, dia terindikasi sebagai Sabellianisme atau Jesus only. Nah, mulanya saya cuek saja tentang hal ini ya, dan mendiamkannya. Tetapi rupanya beliau kemudian memberitahukan ke pihak kampus ya, di mana saya ada di sana. Lalu dia melaporkan ya bahwa Albert Rumampuk itu sudah merusak nama baiknya. Dan kemudian dia memberikan nomor HP-nya ke pihak kampus untuk dihubungi. Nah, tidak berhenti di situ. Di Facebook ya, dia juga memberikan komentar yang bernada ancaman kepada saya. Dia mengatakan seperti ini ya, saya sudah bicara ke pihak STT-mu dan semua data Anda sudah saya dapat. Bertobat ya sebelum kau menyesal seumur hidup. Nah, ini komentar daripada Dr. Bernike Sihombing di dalam postingan saya tanggal 13 September 2020, di mana postingan saya itu berjudul Para Doktor Pengajar Sabellianisme. Nah, saya juga memang memasukkan nama Dr. Bernike Sihombing di dalamnya. Lalu saya kemudian dihubungi oleh pihak kampus ya, dan mempertanyakan kejelasan persoalannya di mana. Saya kemudian memberitahukan dan menjelaskan mengapa sampai terjadi ya semacam beda pendapat antara saya dengan Pak Bernike Sihombing. Jadi saya mengatakan ke pihak kampus bahwa ini tidak ada kaitannya dengan personal atau pribadi dari Pak Bernike. Saya hanya mempersoalkan ajarannya. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah ajarannya yang menyimpang dari Alkitab yang sudah dinyatakan sesat oleh bapak-bapak gereja.
Dan menurut saya itu adalah ajaran daripada Pak Bernike Sihombing. Nah, setelah saya melihat hal itu, wah dia terus memberikan komentar di Facebook saya lihat ya. Dan juga dia dibantu oleh seorang temannya yang lain yang juga menyerang saya di Facebook, mengatakan saya sebagai seorang yang tidak bagus ya karena mensesat-sesatkan orang lain dan sebagainya. Jadi ada yang membantu dia di sana. Dan setelah itu saya melihat, wah ternyata ini rupanya serius ya. Rupanya ancaman dari Pak Bernike Sihombing ini merupakan sesuatu yang serius. Sampai-sampai dia memberitahukan ke pihak STT, di mana tempat saya belajar di sana ya. Nah, jadi saya memberikan semacam tanggapan atau klarifikasi melalui video saya kali ini ya. Ini saya beri judul, video saya saat ini saya memberikan judul Dr. Bernike Sihombing sesat, tanda tanya ya, tanda tanya. Sebuah tanggapan dan klarifikasi. Nah pertama, Pak Bernike itu sebetulnya tidak perlu melapor ke STT ya, tempat saya berada. Mengapa? Karena semua aktivitas yang saya kerjakan, yang saya lakukan, aktivitas apologetika yang saya lakukan itu tidak ada kaitannya dengan pihak kampus. Dalam hal ini kampus STTII. Tidak ada sama sekali kaitannya. Segala tindakan atau ucapan yang saya lakukan atau yang saya katakan itu atas nama saya pribadi, bukan mengatasnamakan STT. Tidak ada saudara. Jadi kalau saya berlaku salah atau berlaku kurang ajar ya, tidak beretika dan sebagainya sesuai dengan pernyataan Pak Bernike Sihombing, itu tidak otomatis bahwa STT tempat saya belajar itu juga salah atau sesat atau keliru atau kurang ajar. Tidak seperti itu ya. Atau mungkin Pak Bernike Sihombing mau membuat sebuah opini yang sadis mengenai saya kepada pihak STT ya. Atau apa maksudnya Pak Bernike dalam hal ini melapor ke pihak STT? Sekali lagi saya katakan ya bahwa seluruh kegiatan apologetika saya ketika saya menanggapi ajaran-ajaran yang sumbang, itu saya lakukan tidak ada kaitannya dengan STT saya. Mereka, orang-orang di dalam STT tersebut ya, baik mulai dari rektor dan para dosen-dosennya adalah orang yang baik-baik. Dan mereka tidak ada kaitannya dalam hal ini. Jadi Pak Bernike jangan menarik mereka semua untuk masuk di dalam persoalan ini. Mereka semua orang baik-baik ya. Saya menghargai mereka dan menghormati mereka. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa saya di sini bertindak atas nama pribadi dan bukan mengatasnamakan STTII dalam hal ini ya. Nah, saya akan menceritakan latar belakang kenapa Pak Bernike ini menjadi marah kepada saya. Jadi ceritanya begini, pada tanggal 10 September 2020 pukul 9.03 saya itu memposting sebuah cuplikan percakapan Pendeta Ezra Soru bersama Pendeta Mangapul Sagala di Facebook saya. Nah, dalam komentar di postingan itu Pak Mangapul Sagala mengatakan bahwa Sabellianisme itu sesat. Lalu Pak Bernike Sihombing masuk di sana untuk menjelaskan posisi Rasul Yohanes yang menurut dia juga menganut Jesus only katanya. Lalu di sana terjadi diskusi antara Pak Mangapul Sagala dan Bernike Sihombing di sana. Nah, di sana saya melihat Pak Bernike itu menyampaikan posisinya dia atau ajarannya dia yang menyatakan bahwa Rasul Yohanes itu adalah Jesus only. Nah, terjadi diskusi di sana antara Pak Mangapul Sagala dan beberapa orang lain di sana. Terjadi diskusi. Nah, bagaimana ajaran Dr. Bernike Sihombing mengenai pemahamannya yang mengatakan bahwa Rasul Yohanes itu adalah Jesus only? Nah, itu yang akan saya bahas sekarang ya pada bagian awal ini.
Saya melihat ajarannya Pak Bernike itu di dalam wall saya, di dalam kolom komentar, tapi juga saya mengecek di dalam Facebooknya milik Pak Bernike, dia juga mencatat hal itu di dalam wallnya, dia memposting hal itu ya. Jadi Bernike Sihombing memposting tulisannya yang berjudul Rasul Yohanes menganut Jesus Only, tanda tanya. Itu dia posting pada tanggal 4 September pukul 7.36. Nah, dia berkata begini ya, jadi kata-katanya ini akan langsung saya tanggapi. Pak Bernike berkata, Rasul Yohanes memiliki pengalaman ada langsung melihat dan mendengar firman perkataan Yesus. Teologi Rasul Yohanes terbentuk dari perkataan firman yang langsung diucapkan Tuhan Yesus sendiri, sehingga dari pengalaman itulah teologi Rasul Yohanes terbentuk dalam mengenal Yesus. Nah, tanggapan saya sepakat ya bahwa Rasul Yohanes memang mendapat wahyu dari Allah atau dari Yesus, di mana sang rasul ini kemudian menuliskannya di dalam tulisan-tulisannya itu. Nah, ada 5 tulisan daripada Rasul Yohanes. Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Pak Bernike katakan itu merupakan pengalaman Yohanes yang kemudian membentuk teologinya. Oke, mari kita lihat selanjutnya pandangan Pak Bernike. Bernike Sihombing berkata begini ya, Yesus adalah sebagai pencipta. Yohanes 1 ayat 3, hal itu sinkron dengan Kejadian 1 ayat 1. Jadi Pak Bernike mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta itu dicatat dalam Yohanes 1 ayat 3 dan itu sinkron ya, setara dengan Kejadian 1 ayat 1. Tanggapan saya begini, setuju ya bahwa karena Yohanes 1 ayat 3 mencatat Yesus atau Sang Logos atau anak yang dibicarakan di Yohanes pasal 1 ayat yang pertama itu adalah pencipta segalanya di ayat 3. Dan karena Kejadian 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang mencipta langit, bumi, dan segalanya adalah Allah atau Elohim, maka jelas Yesus yang dibicarakan dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3 itu adalah Allah itu sendiri, adalah Elohim itu sendiri. Ya, mungkin Pak Bernike bisa menambahi ayatnya di dalam Kisah 17 ayat 24 dan Yesaya 42 ayat 5, di mana kedua teks itu menyatakan yang menjadikan langit dan bumi dan segalanya itu adalah Allah atau Hotheos dan adalah Yahweh itu sendiri. Nah, kedua ayat itu termasuk ayat yang digunakan oleh Pak Sihombing dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, itu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Yahweh. Kenapa? Karena Yesus ternyata mencipta segala sesuatu dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Ya, jadi dalam hal ini saya sepakat dengan Pak Bernike Sihombing ya. Tetapi saya tidak tahu apakah menurut Pak Bernike Sihombing kata Elohim atau Allah di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Bapa atau kepada siapa? Atau menunjuk kepada Allah Tritunggal di mana di dalamnya ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini saya tidak mendapatkan penjelasan daripada artikel atau tulisan yang diberikan oleh Pak Sihombing di dalam hal ini. Nah, masih belum jelas di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya Pak Bernike mengatakan bahwa Yesus adalah anak, Yohanes 3 ayat 16, dan ini sinkron dengan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Tanggapan saya. Jadi Pak Bernike menggunakan 2 teks di sini ya, di mana Yesus disebut anak dalam Yohanes 3 ayat 16 yang kemudian dia setarakan, dia sinkronkan dengan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Nah, mari kita lihat ayatnya. Dalam dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam ayat ini memang ada kata anak di sini atau lebih tepatnya anaknya yang tunggal. Dan ini menunjuk kepada Yesus. Tetapi perlu diperhatikan ya, bahwa kata anak yang dibicarakan dalam teks ini adalah sang anak yang telah eksis sebelum inkarnasi. Dia sudah ada sebelum menjadi manusia. Jadi teori yang mengatakan bahwa Allah anak itu tidak berinkarnasi atau bukan Allah anak yang berinkarnasi, bukan anak Allah yang berinkarnasi, seperti ajarannya Joshua Tewu, itu jelas salah. Karena di dalam teks ini dikatakan bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ya, berinkarnasi.
Nah, itu membuktikan bahwa anak itu sudah ada sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia menjadi orang. Jadi teori Joshua Boyketeu itu salah di sana ya. Maka istilah anak atau anaknya yang tunggal di dalam Yohanes 3:16 itu menunjuk kepada keilahian Yesus, di mana dia memiliki praeksistensi atau keberadaan sebelum inkarnasi. Nah, dalam tulisan Yohanes yang lain, dalam Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas bahwa eksistensi sang logos atau anak itu kekal di minus tak terhingga. Nah, ini ayat pertama yang digunakan oleh Pak Siombing ya. Sekarang kita melihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua dia menggunakan Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena yang mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ini ayat yang digunakan. Jadi menurut Pak Bernike, Yesaya 9 ayat 5 dan 6 ini itu sinkron dengan Yohanes 3:16 yang mencatat bahwa Yesus adalah anak. Nah, Yesaya 9 ayat 5 ini adalah merupakan nubuatan dari Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tetapi kalau kita melihat nubuatan tersebut, ini ternyata ada di dalam bentuk yang lampau. Ini terlihat dari kata-kata telah lahir dan telah diberikan dalam teks tersebut. Dalam bahasa Ibrani, kalau kita melihat bahasa Ibraninya, ini juga ada dalam bentuk yang lampau. Nah, kenapa digunakan bentuk lampau? Itu untuk menunjukkan bahwa nubuatan itu pasti terjadi. Faktanya memang betul, Yesus betul-betul terlahir dari seorang manusia, Maria. Dan ini sekaligus membuktikan bahwa Alkitab kita adalah betul-betul firman Tuhan. Tetapi menurut saya kalimat bagian awal ini, yaitu Yesaya 9 ayat 5 di bagian awalnya, yang mencatat sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ini sedang membicarakan bukan sisi keilahian Yesus, tapi sisi kemanusiaan Yesus. Ini adalah nubuatan kelahiran Yesus di dunia melalui perawan Maria. Nah, sebuah kelahiran yang diawali oleh waktu. Maka kata anak di dalam ayat itu menurut saya sedang menyoroti sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi memang kalimat selanjutnya yang mencatat penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai dan seterusnya, itu memang membicarakan aspek keilahian daripada Yesus. Di sini memang Yesus ditekankan sebagai Allah dan manusia. Nah, kalau saudara mau mencari satu ayat yang mencatat Yesus sebagai Allah dan manusia sejati, saudara bisa menggunakan teks dalam Yesaya 9 ayat 5. Di dalam ayat itu, kemanusiaan maupun keilahian Yesus tercatat di dalam satu ayat tersebut. Nah, Bernike Siombing menggunakan Yohanes 3:16 dan Yesaya 9 ayat 6 dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak di dalam kedua teks itu sinkron, katanya, setara, sejajar. Dan menurut saya Pak Bernike di sini harus berhati-hati. Memang kedua teks itu Yesus disebut anak, tetapi ada bedanya sebetulnya. Kata anak dalam Yohanes 3:16 itu menunjuk pada keilahian Yesus, di mana dia sudah eksis sebelum inkarnasi. Tetapi dalam Yesaya 9 ayat 5, kata anak di sana menunjuk pada kemanusiaan Yesus yang baru terlahir di dalam kurun waktu tertentu. Jadi ada perbedaan kata anak di sana ya. Yang satu menunjuk pada kekekalan daripada sang anak, tapi yang satu menunjuk pada kelahiran secara jasmani, di mana anak itu memulai kehidupannya di waktu tertentu. Jadi ini ada beda kata anak di sana ya. Walaupun memang di kalimat selanjutnya dinyatakan bahwa dia disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesus memang adalah Allah yang kekal ya. Tetapi kita harus hati-hati memahami kata anak di dalam kedua teks tersebut. Tetapi intinya kedua ayat itu sedang membicarakan hal yang sama, yaitu kehadiran anaknya atau Yesus di dalam dunia. Nah, cuma memang Pak Bernike tidak menjelaskan mengapa dia mensinkronkan antara Yesaya antara Yohanes 3:16 dengan Yesaya 9 ayat 5 dan 6.
Kenapa dia mensinkronkan kedua ayat itu dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak di dalam kedua ayat itu? Apakah kedua ayat itu mengajarkan Jesus only? Sama sekali tidak ya. Apa yang Pak Bernike pahami dari kata-kata Bapa yang kekal di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu? Kan Pak Bernike ini jago Ibrani. Coba apa makna kata Bapa yang kekal? Apakah Yesus adalah pribadi Bapa itu sendiri? Kalau memang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa berdasarkan Yesaya 9 ayat 5, nah ini adalah penafsiran yang keliru. Karena kata Bapa yang kekal tidak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tapi istilah itu berarti adalah Bapa dari kekekalan. Kalau dalam bahasa aslinya, istilah Bapa yang kekal seharusnya diterjemahkan Bapa dari kekekalan. Maksudnya bahwa Yesus itu adalah sumber dari kekekalan itu sendiri. Dia adalah Allah yang kekal maksudnya. Jadi ayat ini tidak mengajarkan Yesus only. Ya. Kemudian Pak Bernike mengatakan begini. Poin ketiga dia mengatakan Yesus dan Allah adalah satu. Pengalaman Yohanes ada pernah Yesus berkata langsung didengar oleh Rasul Yohanes yang berkata bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9. Nah itu kata-kata Pak Bernike. Nah, saya menjawab begini. Di sini Pak Bernike mengatakan bahwa Yesus dan Allah adalah satu ya. Atau Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, dia menggunakan Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 9. Mari kita lihat teksnya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, saya tidak mendapat penjelasan yang detail dari Pak Bernike Siombing apa yang dia maksud dengan kata satu di dalam ayat itu. Satu dalam hal apa? Tak ada penjelasan lebih lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kata satu di dalam teks tersebut. Kalau kita melihat ayat selanjutnya ayat 31, maka di sana kita melihat ada reaksi yang begitu keras dari orang-orang Yahudi pada waktu itu ketika Yesus mengucapkan kalimat tersebut. Pada waktu Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," maka di ayat 31 orang Yahudi ngamuk dan mau mengambil batu untuk melempari Yesus di sana. Loh, kok bisa seperti itu ya? Yesus kan cuma mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kenapa orang Yahudi ngamuk di sana? Marah di sana? Nah, Yesus kemudian mempertanyakan hal ini ya, kepada mereka, kepada orang Yahudi. Maka di ayat 32 Yesus berkata, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Jadi di sini Yesus hendak mempertanyakan ya, mengapa orang Yahudi itu melemparinya? Kenapa kalian melempari aku? Nah kira-kira begitu pertanyaan Yesus ya. Lalu itu dijawab oleh orang Yahudi di dalam ayat 33. Di ayat itu dikatakan mereka berkata, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah ini jawaban orang Yahudi ya. Nah kita bisa melihat di sini alasan kenapa mereka marah kepada Yesus ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Ternyata ya di sana ketika Yesus mengucapkan kalimat itu, Yesus sedang menyamakan atau menyetarakan dirinya dengan Bapa di sana. Dan bagi orang Yahudi ini merupakan sebuah penghujatan. Dan karena itu mereka harus menghukum mati Yesus ini. Nah, memang saudara kalau kita melihat hukum Yahudi, budaya Yahudi, memang ketika ada orang yang menghujat Allah, menghujat nama Yahweh, nama Allah, maka dia harus dihukum mati. Saudara bisa melihat dalam Imamat 24 ayat 16 sana ya. Nah jadi kalimat Yesus aku dan Bapa adalah satu, itu tidak dimaksudkan bahwa Yesus adalah Bapa. Tetapi hendak menyatakan kesehakikatan atau kesetaraan antara Yesus dengan pribadi Bapa. Jadi baik Yesus maupun Bapa bukanlah dua pribadi yang sama, tapi berbeda. Nah kemudian kita akan melihat ayat yang kedua yang digunakan Pak Bernike. Pak Bernike menggunakan Yohanes 14 ayat 9. Ayatnya berbunyi begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah ini ayat yang kedua yang digunakan Pak Bernike. Berdasarkan ayat ini, dia mengatakan bahwa Yesus
dan Allah atau Yesus dan Bapa adalah satu, kata Pak Bernike. Nah, memang ada banyak orang yang salah memahami hal ini, ya, termasuk orang Kristen yang mengatakan bahwa ayat ini berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah Bapa. Ya. Tetapi ini pengertian ini salah, ya. Pertama, yang harus kita pahami bahwa kata-kata mengenal dan melihat di ayat itu tidak boleh diartikan secara hurufiah. Tidak boleh diartikan secara hurufiah di sana, ya, tapi harus secara rohani. Kalau diartikan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, nah ini akan menentang, ya, ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Misalnya dalam ayat yang ke-6 di dalam pasal yang sama, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di sini Yesus sebetulnya sedang membedakan, ya, antara dirinya dengan Bapa. Kalau Yesus itu adalah Bapa, maka orang-orang langsung saja datang kepada Bapa. Tidak perlu melalui perantara, tidak perlu melalui Yesus. Yang namanya perantara itu dia harus berada di tengah-tengah, di antara kedua kelompok ini. Di antara keduanya, dalam hal ini Yesus mengambil posisi perantara, posisi yang berada di tengah-tengah antara Bapa dan manusia berdosa. Manusia bisa datang kepada Bapa di sorga hanya melalui Yesus. Jadi Yesus di sini ditekankan sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Nah, saudara dan saya memang butuh pengantara, saudara. Kita ini manusia berdosa yang tidak bisa menghampiri Allah yang kudus di surga. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk mati bagi manusia berdosa. Dan hanya mereka yang percaya kepada Kristus, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara diselamatkan. Saudara tidak mau datang kepada pengantara ini, kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan Yesus, saudara jangan pernah bermimpi untuk bisa datang kepada Bapa di surga. Jangan pernah bermimpi, saudara. Jangan bermimpi. Lalu di ayat 12 di pasal yang sama, Yesus berkata, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau Yesus itulah Bapa, buat apa dia pergi kepada Bapa? Tidak perlu. Wong dia adalah Bapa itu sendiri. Kemudian di ayat 16 Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain. Jika Yesus meminta kepada Bapa, dan kalau dia itu adalah Bapa itu sendiri, untuk apa dia meminta kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudus? Ngapain? Yesus langsung saja berikan Roh Kudus itu tanpa minta kepada Bapa. Nah, ini konteksnya, ya. Kalau kita memahami bahwa Yesus adalah Bapa, itu akan menentang konteks Yohanes pasal yang ke-14. Lalu bagaimana kita harus memahami kata-kata Yesus dalam Yohanes 14 yang mengatakan, melihat aku melihat Bapa, juga aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apakah artinya bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri? Tidak, saudara. Tidak boleh mengartikan seperti itu, karena akan menentang konteks seperti yang saya katakan tadi, ya. Itu kata-kata Yesus itu, melihat aku melihat Bapa, aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku, itu menunjukkan kesatuan Yesus. Itu artinya Yesus sedang menunjukkan kesatuannya dengan Bapa atau kesehakikatannya dengan Bapa, dan bukan menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ya, bukan seperti itu. Lalu ada poin keempat argumentasi daripada Pak Bernike Sehumbing. Dia mengatakan Yesus adalah Allah dan Bapa, dia katakan, ya. Di kitab lain yang juga ditulis oleh Rasul Yohanes, misalnya kitab Wahyu, disebutkan bahwa Yesus adalah Allah juga sebagai Bapa. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Bila ditarik kesimpulan, pengalaman ini pasti membentuk teologi Rasul Yohanes terhadap Yesus. Itu kata-kata Pak Bernike, ya. Saya menanggapi seperti ini. Nah, di bagian ini Pak Bernike memberikan penekanan pada poin keempatnya, yaitu Yesus adalah Allah dan Bapa. Nah, di sini saya mulai melihat kejanggalannya Pak Bernike, ya. Saya memahami kalimat Pak Bernike itu bahwa Yesus adalah Allah dan adalah Bapa itu sendiri. Nah, setelah tadi Pak Bernike mengutip kitab Injil, ya, aku dan Bapa adalah satu, melihat aku melihat Bapa, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Lalu dia mengutip Wahyu pasal 21 ayat 6 dan 7.
Ayatnya berkata begini, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi Allahku. Nah, saudara, kalimat Alfa dan Omega, aku adalah Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir, itu muncul beberapa kali di dalam kitab Wahyu. Misalnya dalam Wahyu 1 ayat 8, 1 ayat 17, 21 ayat 6, 22 ayat 13. Tapi perlu diperhatikan di sini ya, bahwa istilah tersebut bisa dikenakan atau bisa menunjuk kepada Bapa dan juga bisa menunjuk kepada Yesus. Tergantung konteks. Nah, ada teolog yang membedakannya seperti itu. Nah, menurut saya di dalam Wahyu 1 ayat 8, 17 dan Wahyu 22 ayat 13 itu menunjuk kepada Yesus. Yesus menyatakan sebagai Alfa Omega, yang awal dan yang akhir, dan itu adalah perkataan Yesus. Tapi khusus dalam Wahyu 21 ayat 6 yang dikutip oleh Pak Bernika itu menunjuk kepada Bapa. Kenapa? Karena kata-kata Allah di ayat sebelum dan sesudahnya menurut saya itu merujuk pada Bapa. Misalnya, setelah pernyataan aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 tersebut, lalu dilanjutkan dengan ayat ke-7 yang menyatakan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi Allahku. Kata Allahnya dan anakku itu menurut saya itu merujuk pada Bapa. Menjadi lucu ya kalau kata anakku itu di sana berarti kita atau orang percaya adalah anaknya Yesus. Setahu saya Alkitab tidak pernah mencatat kita adalah anak Yesus. Yang benar adalah kita menjadi anak Allah saat percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12. Jadi Wahyu 21 ayat 6 dan 7 ini sedang membicarakan Bapa. Tetapi saat Pak Sihombing katakan berdasarkan ayat ini bahwa Yesus adalah Allah dan Bapa, atau Yesus adalah Allah juga Bapa, itu dari mana bisa menyimpulkan seperti itu? Bagaimana kajian Pak Bernika Sihombing sehingga bisa membuat kesimpulan seperti itu berdasarkan Wahyu 21 ayat 6-7? Kok bisa Bapak berasumsi seperti itu? Apa yang menjadi alasan Bapak? Memang Pak Bernika tidak memberikan alasan yang detail di sana, cuma asal memberikan pernyataan seperti itu ya, tanpa kajian-kajian yang mendalam. Padahal dia mengatakan dia adalah dosen Ibrani. Kenapa tidak Ibrani dan Yunani? Kenapa tidak mau memberikan kajian secara dalam sehingga pembaca bisa memahami secara utuh tulisan daripada Pak Bernike tersebut ya. Jadi di dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7 itu tidak sedang menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Ini tentu keliru karena seakan-akan menyamakan antara Bapa dan Yesus. Padahal keduanya adalah pribadi yang berbeda. Nah, tafsiran seperti ini sebetulnya adalah pandangan Sabellianisme yang sudah dikutuk di dalam sidang Sinode Alexandria pada tahun 260. Sabellius dikutuk dan pandangannya dianggap sebagai ajaran sesat yang membahayakan iman Kristen pada waktu itu. Nah, tulisan mengenai Sabellianisme itu saudara bisa banyak dapatkan di buku-buku teologi. Misalnya tulisannya Pak Willy Paninsolang dalam Tritunggal Biblika halaman 37-38. Ada pernyataan seperti itu ya. Nah, inilah yang mendasari mengapa saya mengatakan ajaran Pak Bernika Sihombing itu sebagai sesat. Mengapa? Karena mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja yang juga didukung oleh Alkitab, bahwa Sabellianisme itu adalah sesat. Lalu yang terakhir, Pak Bernike berkata begini, jadi apakah Rasul Yohanes dapat dikatakan menganut Yesus only? Tanda tanya ya. Tanggapan saya, di sini Bernike Sihombing menyampaikan kalimat tanya, sebuah kalimat tanya, apakah Rasul Yohanes dapat dikatakan menganut Yesus only? Nah, menurut saya Rasul Yohanes bukan menganut Yesus only. Seperti yang sudah saya katakan tadi, semua ayat-ayat yang dikutip oleh Pak Bernike Sihombing, baik dalam Yohanes 10 ayat 30, Kejadian 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 14 dan seterusnya, dalam Wahyu juga 22,
Ya, semua ayat yang Pak Bernike kutip itu yang merupakan tulisan-tulisan Yohanes itu tidak ada sedikit pun indikasi di mana di sana Yohanes mengajarkan Jesus only, bahwa Yesus itulah Bapa atau Bapa itulah Yesus itu sendiri. Tidak ada saya menemukan indikasi semacam itu, baik yang implisit maupun eksplisit, tidak ada. Dan saya sudah membuktikan itu di dalam penjelasan saya tadi itu ya. Nah, kalimat Pak Bernike itu ya, dia mempertanyakan apakah Rasul Yohanes dapat dikatakan menganut Jesus only. Ini memang kalimat tanya. Tapi walaupun kalimat tanya dari uraiannya tadi itu, saya melihat dia itu terindikasi Jesus only atau sabellianisme. Saya lalu kemudian mengecek postingan-postingannya yang lain ya, dan menemukan tulisannya. Pada tanggal 6 September 2020, di sana dia menulis semacam tanya jawab ya, mengenai Tritunggal, di mana dia mencatat bahwa arti Kristen itu adalah pengikut Kristus, maka penganut Tritunggal bukan Kristen katanya. Seperti orang Katolik dan sebagainya. Lalu di bagian bawah pada kolom komentar, saat dia berinteraksi dengan seorang yang bernama Peter Chen, Bernike Sehumbing berkata begini, sudah tradisi kalau para teolog banyak lebih takut kepada kutu kaisar daripada kata Alkitab. Dan kutu kaisar itulah yang dianggap Alkitabiah. Karena kalau tidak percaya akan diberi stempel sesat, bidat dan sekte juga akan dibuli dan dikatakan sabellian, Jesus only. Daripada melihat orang lain berdosa dan mensesatkan yang lain, maka percaya saja, Pak. Lalu Pak Bernike berkata, sebenarnya Rasul Yohanes pun menganut Jesus only. Tapi banyak hal itu tidak tahu, tidak mau tahu, atau memang tidak tahu ya, bingung kan? Banyak yang tahu, kalau tidak percaya maka mari rame-rame beri stempel sesat, bidat, dan sekte. Itulah kebenaran yang Alkitabiah yang dimaksud. Nah kalau sudah begitu kan repot Pak, lalu mau bilang apa? Nah itu kata-kata Pak Bernike. Di dalam kata-katanya itu dia mengatakan, sebenarnya Rasul Yohanes pun menganut Jesus only. Jelas kata-katanya. Lalu ini kembali dia ungkapkan ya, saat debat dia dengan pendeta Mangapul Sagala di wall saya, di Facebook saya, di dalam postingan tanggal 10 September 2020 yang berjudul Cuplikan Percakapan Pendeta Ezra Soru dengan Pendeta Mangapul Sagala. Bernike Sehumbing berkata demikian. Mangapul Sagala, Jesus only adalah kelanjutan dari teologi Sabellianus. Sementara Rasul Yohanes juga menganut doktrin Jesus only. Maka bila kita katakan penganut Jesus only adalah bidat dan sesat, bukankah sama saja mengatakan kalau Rasul Yohanes juga bidat dan sesat? Jadi kalau Rasul Yohanes disebut bidat dan sesat, kata apa lagi yang harus dikatakan kepada mereka yang mengatakan sesat dan bidat itu? Bukankah dapat dikatakan mereka itu adalah setan atau iblis? Bagaimana menurut Amang? Nah, saya heran ya, Pak Bernike di sini mempersalahkan orang-orang yang mengatakan ya mensesat-sesatkan orang yang mempunyai ajaran sesat, yang ajaran keliru, yang bertentangan dengan Alkitab. Dan dia juga mempersalahkan saya ketika saya mengatakan bahwa ajarannya Joshua Tewu sesat, Pendeta Erastus sesat, dan ajarannya Pak Bernike sesat. Dia mempersalahkan itu. Tidak boleh mensesatkan orang. Tapi mengapa di sini dalam pernyataannya dia mengatakan kepada orang yang mensesat-sesatkan orang itu sebagai setan atau iblis? Nah, Pak Bernike bermain standar ganda di sini. Ada standar ganda yang digunakan Pak Bernike. Dia mengkritisi orang lain supaya tidak mensesatkan, padahal dia sendiri menyebut para penyesat itu sebagai setan atau iblis. Ya kan? Ini kan merupakan standar ganda. Pak Bernike melarang orang memaki orang lain, mengata-ngatai orang lain, padahal dia sendiri di sini memaki orang lain dan mengata-ngatai orang lain juga. Mana yang lebih kasar, mengatakan pendeta A sesat atau mengatakan kamu iblis dan setan? Mana lebih kasar Pak Bernike? Nah, jadi sesuai dengan pernyataannya itu, Bernike Sehumbing mengatakan bahwa Rasul Yohanes pun menganut Jesus only. Apa itu Jesus only? Jesus only itu dikenal juga sebagai oneness Pentecostalism, yang merupakan paham yang menolak Trinitas. Mereka meyakini bahwa Allah yang esa itu adalah Yesus Kristus yang dapat bermanifestasi menjadi Bapa dan menjadi Roh Kudus. Intinya bahwa Jesus only ini memahami bahwa Yesus itulah adalah Allah dan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Jadi tidak ada tiga pribadi dalam kealahan, hanya ada satu pribadi.
Maka saat Bernike Siombing menggunakan teks dalam Yohanes 10 ayat 30 dan Yohanes 14 ayat 9 yang mencatat Yesus dan Bapa adalah satu, dan barang siapa telah melihat aku telah melihat Bapa, maka di sana ketika Pak Bernike mengutip ayat-ayat tersebut, di sana sebetulnya ia sedang memaksudkan bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa ajaran Yohanes itu adalah merupakan ajaran Jesus only. Saya mengaitkan dengan pernyataannya ini ya, pernyataan yang lain dalam kolom komentar. Nah, ajaran ini juga dikenal sebagai Sabellianisme. Dan saya memahami bahwa untuk sementara inilah posisi daripada Dr. Bernike Siombing. Walaupun dia secara khusus hanya membahas hubungan antara Yesus dan Bapa dan tidak membahas Roh Kudus ya. Ini adalah penilaian saya sementara ya. Pak Bernike ada di posisi Jesus only atau Sabellianisme. Nah, ada yang lucu ya. Saya menonton video Pak Bernike Siombing dalam Facebooknya dia ya, di wallnya dia. Saudara juga bisa menonton secara lengkap itu di wallnya Pak Bernike Siombing ya. Dia berkata begini dalam videonya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa sesungguhnya Wayomer Adonai Elohim di sana. Jadi dia membaca Kejadian 1 ayat 26 berdasarkan bahasa Ibrani ya, karena dia jago Ibrani di sini ya, dosen Ibrani. Dia mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26 tercatat Wayomer Adonai Elohim. Nah, di sana Tuhan Allah berfirman di sana ya. Jangan lalu ya, kata Pak Bernike seperti ini ya. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa sesungguhnya Wayomer Adonai Elohim di sana Tuhan Allah berfirman, lalu saya katakan tidak ada kata kami di dalam ayat itu. Lalu saya dikatakan sesat. Nah, kalau bicara Tritunggal, jangan ambil ayat itu. Nah, ini ada dalam video yang sudah saya berikan di bagian awal tadi ya. Jadi Pak Bernike mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 mencatat Wayomer Adonai Elohim. Dan menurut dia di dalam ayat itu tidak ada kata kami. Aneh sekali Pak Bernike Siombing ya. Siapa yang mengatakan bahwa kalimat Wayomer Adonai Elohim itu ada kata kami atau ada kata kita? Siapa yang bilang seperti itu Pak Bernike? Coba tunjukkan siapa yang mengatakan seperti itu. Maka saya akan mengatakan dia sesat saat ini juga. Siapa Pak Bernike? Coba tunjukkan. Setahu saya tidak ada orang yang mengatakan bahwa Wayomer Adonai Elohim itu mengandung kata kita atau kami di dalamnya. Memang kalimat itu tidak ada kata kita, tetapi kata selanjutnya ada kata kita. Selanjutnya ada kata naaseh dalam bahasa Ibrani. Baiklah kita menjadikan. Itu kata Ibraninya adalah naaseh. Tahukah Pak Bernike bahwa kata naaseh di sana itu adalah kata kerja yang artinya baiklah kita mencipta atau baiklah kita menjadikan. Nah, saya mengutip kata-kata Dr. Welly Pandensolang ya, yang sama-sama adalah dosen Ibrani seperti Anda Pak Bernike. Beliau berkata, secara gramatikal partikel na yang terdapat di awal kata tersebut membuktikan bahwa kalimat itu adalah jenis kalimat kohortatif, yaitu kalimat ajakan kepada orang pertama tunggal dan jamak. Namun dalam konteks ini partikel na yang dimaksud merupakan kata ganti orang pertama jamak. Kata kita di sana ada ya, itu merupakan kata ganti orang jamak di sana. Itu dalam buku Tritunggal Biblika halaman 130. Bagaimana Pak Bernike? Pak Bernike sudah paham mengenai hal ini? Mengapa Anda hanya mengutip kata-kata bagian awalnya saja di Kejadian 1:26, tetapi saudara tidak meneruskan kata-kata selanjutnya? Apa tujuan Anda itu? Mau tunjukkan bahwa Tritunggal itu tiga pribadi itu adalah salah? Atau bagaimana? Kenapa Bapak tidak melanjutkan kata-kata Ibrani yang sudah Bapak kutip itu? Padahal kan kata-kata selanjutnya ada kata naase di sana yang menunjuk pada kata kita. Baiklah kita menjadikan, baiklah kita menciptakan.
Mengapa Bapak hanya menggunakan bagian awal dari kalimat itu, tetapi membuang kata yang lain, kalimat selanjutnya? Bapak mau menipu? Atau bagaimana? Nah, ajaran Pak Bernike Sihombing yang sudah saya tanggapi tadi itu ya, saya mempertanyakan langsung kepada Pak Bernike. Saya tidak langsung memposting di Facebook bahwa Pak Bernike itu sesat karena seorang Sabellian. Tidak. Sebelum saya posting, saya tanya dulu ke dia. Saya ingin meminta klarifikasi dari Pak Bernike. Apakah benar Pak Bernike ada di posisi Jesus only? Tapi permintaan klarifikasi saya itu saya berikan ke Pak Bernike dalam statusnya Pendeta Dr. Mangapul Segala pada tanggal 13 September 2020 yang diposting oleh Pak Mangapul pada pukul 11.45. Status Pak Mangapul itu berjudul Dr. Abal-abal buang ke tong sampah. Nah, saat saya minta klarifikasi di sana, Pak Bernike tidak menjawab, malah langsung marah-marah dan memblokir saya. Lalu di videonya yang sudah saya berikan di awal tadi ya, dia mengatakan dia tidak mau menjawab orang-orang yang meminta penjelasan posisinya. Ya, dia mengatakan bahwa apa hak saya menjawab Anda? Siapa Anda? Kalau saya harus menjawab itu, untuk apa? Kalau saudara ketua sinode, gembala, boleh. Tapi pastikan saudara mampu 3 bahasa katanya. Ibrani, Yunani, dan Inggris. Jadi Pak Bernike tidak mau memberikan klarifikasi posisinya dia. Dia hanya mau memberikan kepada ketua sinode dan gembala. Para gembala itu pun kalau si ketua sinode ini menguasai 3 bahasa. Bahasa Ibrani, Yunani, dan Inggris. Nah loh, kok bisa seperti itu Pak Bernike ya? Kenapa Anda hanya mau memberikan klarifikasi kepada ketua sinode dan para gembala sidang, para pendeta? Kenapa tidak mau memberikan klarifikasi pada saya sebagai jemaat awam? Padahal Anda sudah menyatakan memberikan pengajaran Anda itu di Facebook dan sudah dibaca oleh seluruh jemaat awam. Mayoritas jemaat awam, bukan hanya ketua sinode yang baca dan para pendeta gembala yang baca. Ini jemaat awam seperti saya juga sudah membaca itu. Mengapa Anda tidak mengklarifikasi kepada saya supaya saya bisa memahami posisi Anda secara utuh dan benar? Lalu mengapa mengharuskan ketua sinode dan para gembala itu harus menguasai 3 bahasa Ibrani, Yunani, dan Inggris? Untuk apa mereka menguasai Ibrani dan Yunani Inggris? Untuk hanya sekedar mendengar klarifikasi dari Anda. Anda kan cukup saja mengatakan, saya percaya kepada Allah Tritunggal, bahwa Allah Tritunggal itu 3 pribadi dalam 1 hakikat. Sudah cukup saja bilang begitu. Untuk apa mengharuskan para ketua sinode dan para gembala sidang untuk menguasai 3 bahasa Ibrani, Yunani, Inggris? Buat apa? Apa gunanya coba? Ya, aneh-aneh Pak Bernike Sihombing di sini saya melihat ya. Bahkan ketika saya minta klarifikasi kepada beliau, Pak Bernike langsung memblokir saya, bahkan memberikan ancaman kepada saya. Kamu akan menyesal seumur hidup ya kalau kamu tidak menghapus postinganmu itu di Facebook. Nah, saya kira ini bukan ciri dari seorang akademisi yang baik ya. Karena Pak Bernike Sihombing tidak mau menjawab pertanyaan klarifikasi saya meminta penjelasan kepada dia dan langsung memblokir saya, maka kemudian saya mempostinglah pernyataan saya yang meneruskan apa yang sudah dikatakan oleh bapak-bapak gereja di abad ketiga bahwa Jesus only atau Sabellianisme itu sesat. Saya kemudian mengatakan Pak Bernike sesat untuk meneruskan kata-kata bapak-bapak gereja yang didukung juga oleh Alkitab. Dan saya memposting itu dalam Facebook saya pada tanggal 13 September pukul 13.44. Nah, jadi kronologisnya seperti itu ya saudara ya. Inilah tanggapan saya terhadap Dr. Bernike Sihombing dan sekaligus klarifikasi saya atas kekisruhan ya antara saya dengan Pak Bernike yang sudah juga membuat jagat Facebook itu menjadi lumayan heboh ya. Dan saran saya untuk Pak Bernike Sihombing tidak usahlah menggunakan cara-cara yang tidak akademis seperti itu. Cara-cara yang tidak alkitabiah. Seperti yang sudah Bapak lakukan ya, main ancam segala ya kepada saya dan hendak membuat saya menyesal seumur hidup.
Buat saya itu adalah cara-cara preman dan hanya mempermalukan Bapak sendiri. Saya melihat juga komentar Bapak mengatakan jangan pancing manusia lama saya keluar ya. Wah, jadi manusia lama Bapak mau dikeluarkan ya? Wah, saya takut Pak. Janganlah dikeluarkan itu Pak. Tetapi saya tidak mau ajak Bapak atau memancing manusia lama Bapak keluar ya, atau mengajak Bapak untuk berkelahi ya. Walaupun saya sanggup untuk berkelahi dengan Bapak. Bapak belum tahu saya siapa ya. Saya juga belajar karate ya. Dan saat kenaikan sabuk ya, kenaikan sabuk, saya itu juara 1. Ujian kenaikan sabuk, saya itu juara 1 di kota saya, di tempat saya tinggal ya. Khusus di aliran karate kami yaitu itu aliran karate KKI, Konsilium Karate Do Indonesia. Khusus dalam aliran karate itu, saya mendapat juara 1 ketika kenaikan sabuk. Pak Bernike mau sparring dengan saya? Mau enggak sparring sama saya? Lebih baik saya ajak Bapak untuk berdiskusi, untuk menjelaskan posisi Bapak dalam memahami Allah Tritunggal. Dalam memahami Allah itu seperti apa? Bapak jelaskan saja posisinya kepada saya. Posisi Bapak kepada saya. Terserah. Bapak mau lewat tulisan di Facebook, email, WA atau di mana? Saya ladeni. Atau Bapak mau secara lisan? Kita debat secara live di YouTube, StreamYard, saya juga bisa meladeni Bapak. Terserah. Bapak mau menggunakan Ibrani Yunani pun silakan saja. Tidak masalah. Nah menurut saya itulah cara-cara yang lebih beradab dan ilmiah ketimbang Bapak main ancam kiri, main ancam kanan, mengancam saya bahwa saya akan menyesal seumur hidup. Untuk apa Pak? Tidak ada gunanya. Oke, saya tunggu jawaban Bapak. Terima kasih.